Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yonika Sindiana Prahmani, NIM 45124200009. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul Konsep Mol dan Stoichiometry. Pada virtual lab yang pertama yaitu mengenai balancing chemical equation atau penyetaraan reaksi kimia. Pertama kita mulai dengan memilih menu introduction. Kemudian, untuk menyetarakan persamaan yang ada di pet ini, yaitu nitrogen ditambah hidrogen, nantinya akan menjadi amonia, atau N2 ditambah H2 menjadi NH3. Untuk menyetarakannya, kita mulai dengan menentukan toolsnya atau alat terlebih dahulu. Kita menentukannya dengan timbangan sebagai alat untuk menyetarakan persamaan reaksi kimia ini. Kemudian, bahan yang saya gunakan terlebih dahulu yaitu amonia. Di sini ada 3 bahan, yaitu ada amonia, water, dan metana. Pertama, pada ruas sebelah kiri bisa kita sebut dengan reaktan, dan ruas sebelah kanan bisa kita sebut dengan produk. Pada ruas sebelah kiri, yaitu nitrogen, N2, jumlah atom pada N yaitu 2. Sedangkan pada ruas sebelah kanan yaitu produk, jumlah atomnya N-nya adalah 1. Maka dari itu kita setarakan. Koefisiennya pada ruas sebelah kiri kita tambah dengan 1. Karena 1 dikali 2 nantinya sama saja jumlah atomnya 2 pada nitrogen tersebut. Kemudian kita tambahkan 2 pada ruas sebelah kanan. Nah, nitrogennya sudah setara. Sekarang kita setarakan hidrogennya. H2 pada ruas sebelah kiri memiliki jumlah atom 2, sedangkan pada ruas sebelah kanan hidrogennya memiliki jumlah atom 3. Maka dari itu, berapa yang harus kita tambahkan kepada hidrogen tersebut? Karena di depan NH3 ini ada koefisien 2, maka hidrogen ini kita kalikan 2, jadi 3 kali 2 itu 6. Maka dari itu, jumlah hidrogen pada ruas sebelah kiri dan kanan harus 6 jumlah atomnya. Maka dari itu, pada ruas sebelah kiri, jumlah atomnya kita tambahkan menjadi 6. Berarti di koefisiennya kita tambahkan 3 koefisien, yaitu 3 kali 2 yaitu 6. Nah, persamaan reaksi kimia ini sudah setara, yaitu koefisiennya 1, 3, dan 2. Sekarang saya akan mencoba penyetaraan reaksi kimia pada bahan air, yaitu persamaan reaksi kimianya adalah H2O atau air akan menjadi H2 atau hidrogen ditambah O2 atau oksigen. Persamaan tersebut pada reaksi awal belum setara. Cara menyetarakannya kita menggunakan cara matematis kali ini. Dengan menggunakan pemisalan A adalah 1. Koefisien yang belum kita ketahui kita misalkan dengan huruf A, B, dan C. A kita taruh di ruas sebelah kiri, yaitu produk, yaitu di sebelah H2O, dan koefisien B kita misalkan di sebelah H2 maksud saya maaf, dan koefisien C itu kita taruh di sebelah oksigen. Setelah itu, untuk menyetarakan jumlah atom dan koefisien pada unsur, maka ruas kanan yaitu reaktan dan ruas kiri yaitu produk harus sama jumlahnya. Pada ruas kanan, oksigen terdapat 2 atom, sementara di ruas kiri hanya 1 atom. Maka agar setara, kita hitung jumlah atom oksigen di ruas kanan dan di ruas kiri agar sama, yaitu 2A sama dengan C. Karena A kita misalkan 1, maka hasilnya C adalah 2, dan A adalah 1. Maka unsur di ruas kanan dan ruas kiri O, yaitu pada ruas sebelah kanan, koefisien oksigennya yaitu 1. Kita tambahkan 1. Kemudian, pada ruas sebelah kiri, koefisien pada unsur oksigen yaitu 2. Karena jumlah atom pada unsur oksigen ini
adalah 2. Setelah unsur oksigen sudah setara, sekarang kita akan menyetarakan unsur H atau hidrogen dengan menghitung jumlah atom pada H. Pada ruas kanan, hidrogen terdapat 2 atom. Sementara di ruas kiri, hidrogen terdapat 4 atom, karena terdapat 2 koefisien. Maka agar setara, kita hitung jumlah atom hidrogen ruas kanan dan ruas kiri agar sama, yaitu dengan 2B sama dengan 2C. Karena C tadi hasilnya adalah 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi jumlah atom H hidrogen pada persamaan reaksi kimia ini adalah 4. Pada ruas sebelah kiri, hidrogen sudah berjumlah 4. Sekarang, pada ruas sebelah kanan kita tambahkan 2 koefisien. 2 dikali 2 hasilnya 4. Berarti unsur H di ruas kanan dan ruas kiri sudah setara, karena jumlah atom pada unsur H adalah 4. Sekarang kita akan mencoba penyetaraan reaksi kimia pada bahan metana, yaitu persamaan reaksi kimianya adalah CH4 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Persamaan tersebut pada reaksi awal belum setara. Cara menyetarakannya kita menggunakan cara matematis tadi. Dengan menggunakan pemisalan A adalah 1. Koefisien yang belum kita ketahui kita misalkan dengan huruf A, B, C, dan D. A kita misalkan di ruas sebelah kiri yaitu sebelah CH4, B di sebelah ruas kiri yaitu sebelah oksigen, koefisien C di sebelah karbon dioksida, dan koefisien D di sebelah unsur H2O. Kemudian kita hitung jumlah atom pada unsur C, O, dan H. Untuk menyetarakan jumlah atom dan koefisien pada unsur, maka ruas kanan dan ruas kiri harus sama jumlahnya. Pada ruas kanan dan ruas kiri, C, karbon, jumlah atomnya terdapat 1. Maka dari itu unsur C sudah setara. Kita tambahkan koefisiennya 1 di ruas sebelah kanan dan sebelah kiri. Setelah unsur C sudah setara, sekarang kita akan menyetarakan unsur H dengan menghitung jumlah atom pada H. Pada ruas kanan, hidrogen terdapat 2 atom, sementara di ruas kiri hidrogen terdapat 4 atom. Maka agar setara, kita hitung jumlah atom H di ruas kanan dan ruas kiri agar sama, yaitu 4A sama dengan 2D. Karena A hasilnya tadi adalah 1, berarti D yaitu 4 kali 1 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi jumlah atom H yaitu 4. Maka unsur H di ruas kiri koefisiennya adalah 1. Karena jumlah atomnya di ruas sebelah kiri itu sudah 4. Kemudian, pada ruas kanan koefisiennya pada unsur H itu kita tambahkan 2. Jadi 2 kali 2 itu 4. Karena jumlah atom pada unsur H itu adalah 4. Berarti unsur H di ruas kanan dan ruas kiri sudah setara. Sekarang, pada ruas kiri, oksigen terdapat 2 atom. Sementara di ruas kanan terdapat 3 atom. Maka agar setara, kita hitung jumlah atom oksigen di ruas kanan dan di ruas kiri. Agar sama, yaitu menggunakan persamaan 2B sama dengan 2C ditambah D. Karena C tadi hasilnya adalah 1, D hasilnya 4, maka B hasilnya 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 4, dibagi 2 sama dengan 2. Jadi, jumlah atom O yaitu 4. Kita akan menambahkan di ruas kiri oksigennya itu 2, karena jumlah atom oksigennya 2. Sementara di ruas sebelah kanan oksigennya sudah berjumlah 4. Terima kasih. Ini
saya akan mempraktikkan mengenai reaktan, produk, dan zat sisa, atau reactants, product, dan leftover. Pertama, saya akan memilih menu sandwich terlebih dahulu. Di dalam menu sandwich ini terdapat 3 bahan yang akan kita gunakan untuk menentukan persamaan reaksi kimia. Yang pertama ada cheese atau keju, yang kedua meat and cheese yaitu daging dan keju, yang ketiga ada custom. Namun custom ini tidak akan menghasilkan reaksi atau produk. Pertama saya akan memilih bahan keju terlebih dahulu. Pertama-tama saya akan menentukan 4 lembar roti dan 4 keju. Nah, reaktansnya yaitu 4 lembar roti dan 4 keju. Yang dihasilkan produknya yaitu 2 sandwich. Namun, ada zat sisa, yaitu 2 keju. Sekarang saya akan menggunakan bahan meat and cheese. Reaksi mula-mula saya akan mengambil 5 lembar roti, 5 daging, dan 5 keju. 5, 2, 3, 4, 5. Yang dihasilkan dari reaktan 5 lembar roti, 5 daging, dan 5 keju, produknya yaitu 2 sandwich. Nah, sisanya ada 1 lembar roti, 3 daging, dan 3 keju. Sekarang saya akan mencoba percobaan pada molekul. Pertama saya akan menggunakan bahan yaitu menggunakan water atau air. Pertama saya akan menentukan H2 sebanyak 6 koefisien. Kemudian 4 koefisien pada oksigen. Bisa kita lihat reaktan pada 6H2 dan 4O2 akan menghasilkan produk yaitu 6H2O dan menghasilkan zat sisa yaitu 1 oksigen. Jika kita menggunakan bahan amonia, yaitu kita menambahkan 4N2, 4 koefisien pada N2, kemudian kita menambahkan 5 koefisien pada H2 atau hidrogen, dan bisa kita lihat hasilnya yaitu pada reaktan 4N2 dan ditambah 5H2 akan menghasilkan produk 2NH3 dan hasilnya yaitu 3N2 dan 2H2. Sekarang saya akan menggunakan kombus metana, yaitu saya akan menambahkan 6 koefisien pada CH4 atau metana, kemudian 6 koefisien pada oksigen. Bisa kita lihat hasilnya yaitu 3CO2. Hasil dari 6CH4 ditambah 6O2 akan menghasilkan produk 3CO2 dan 6H2O. Zat sisanya yaitu 3CH4 dan sudah 3CH4 saja. Sekian penjelasan praktikum dari saya. Apabila banyak kesalahan kata dan tindakan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.